Alhamdulillah, kita on location hari ini ada di Kayuki. Kayuki. Ini spesial produksi apa, Pak? Kalau namanya Kayuki biasanya aluminium. Aduh, Masa Kayuki aluminium? itu masuk. Perkayuan. Perkayuan. Nah, ini ada yang lagi beres-beres ini. Kita langsung ke dalam. Yuk. Kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Wah, ini jenengan lagi beres-beres apa ini, Mas? Iya, lagi beres-beres buat toko. Oh, ini ya. Jadi ini kalau malam ini barang-barang masuk semua. Iya, jadi jenengan baru ngeluarin untuk hari ini ya. Bukan pasang. Oh iya. Bukalapak. Oh, kok jadi ngebut merek? Jangan, nanti di... Iya, gitu. Kami mau silaturahmi sama Mas Yanto ada? Oh, Mas Yanto ada di dalam. Silakan masuk. Enggak perlu dianterin apa langsung masuk sendiri? Langsung aja rumah sendiri. Agak rumah sendiri. Kita bawa barang-barang. Ya udah, saya masuk dulu ya, Mas. Monggo diteruskan. Wah, ini kelihatan ini mungkin ya. Mas Yanto ada sama teman-teman di sini ya. Kita tanya aja nanti di dalam. Identifikan atau bikin sendiri? Oke. Kira-kira kantornya yang kemana, Pak? Biasanya ini, itu kan kantor. Oh, bukan ya? Oh, gitu bacanya, baru tahu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Mas Yanto, wabarakatuh. ini recokin nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, monggo silakan Pinara. Jadi, kita mau ngobrol-ngobrol sambil cari inspirasi dari Mas Yanto ini. Siap. Kita mau ngobrolnya di ruang kerja ini atau di mana enaknya? Sana aja ya? Oh, di sana? Iya, monggo silakan Pinara. Kayak tamu-tamuan ya? Ya. Tapi pilih kursi yang sebelah sini ya, Mas? Boleh yang Duduknya ya? Boleh. Ya. Beneran kerasa kayak di rumah sendiri. Ini udah. Ini ngepasi untuk tamu-tamuan apa memang pas lagi barang datang ini? Ya, ini kebetulan barang kemarin baru jadi, terus kita coba set dulu sebelum biasanya nanti setelah ini kan kita foto-foto dulu, tapi ini belum sempat, sementara taruh sini dulu. Kok baru jadi? Berarti ini produksi sendiri? Produksi sendiri, Mas. Oh. Produksi sendiri ya. Tapi ini belum sempat difoto, itu sudah sempat disyuting. Iya. Iya, betul. Kita ngobrolnya buka masker boleh, Mas? Boleh, monggo. Agak megah-megah ini kalau terlalu semangat. Ini kalau kayak di rumah rasanya. Mas Yanto ini, Mas Yanto. Iya. Udah berapa lama ini nekunin perkayuan ini, Mas? Kurang lebih sekitar 5 tahunan ya, baru 5 tahunan. Dari usia berapa itu berarti, Mas? Dari tahun 2015 awal saya mulai itu. 2015. Memang sudah bergelut di bidang kayu sebelumnya? Belum. Mebeler gitu? Belum sama sekali. Nah, itu gimana tuh idenya tuh? Awalnya muncul? Awal itu sebetulnya saya tuh ya namanya orang itu pengen usaha waktu dulu kan. Sebelum ini kan saya juga ikut orang sana sini. Pengen gimana ya kalau bikin usaha. Tapi waktu itu belum dapat mau usaha apa. Nah, kebetulan dulu itu saya diperkenalkan kayu itu sama teman saya, sama kayu jati Belanda itu awalnya. Nah, dari situ saya lihat kayunya kok bagus. Nah, dari situ ketertarikan saya. Tapi belum ada basic sama sekali waktu itu, hanya suka. Jadi nggak niat datangin kayu untuk dibikin mebeler? Belum waktu ya? itu belum, karena lihat kayunya bagus, karena itu juga kayunya kan kayu recycle gitu, bekas pakai untuk palet. Nah, itu bikin apa ya, itu aja waktu awalnya itu aja. Jadi lebih ke memanfaatkan limbah gitu ya? Ya, betul. Nah, waktu itu bikin apa awalnya? Awal mulai itu saya bikin jam dinding, itu tak bikin sendiri dengan alat pinjem sama tetangga. Iya. Terus itu ciri khas awal-awal usaha itu pinjem biasanya? Iya, biasanya gitu ya. Asal dikembalikan? Iya, alat pinjem. Bikinnya masih di rumah kan, di garasi ya, biasanya seperti itu. Sama Apple terus iya, brand besar yang lainnya kan ya. Kalau Mas Yanto ini logonya cocoknya bukan apel kroak. Jadi lah susah bikin logonya di baju kalau pohon. kegedean Mas, kegedean. Itu 15 tahun 5 tahun. 5 tahun yang 5 tahun yang iya, 2015 awal mulai merintis-rintis dengan memanfaatkan limbah. Iya. Terus sekarang ada masih yang pemanfaatan limbah itu atau sudah sekarang pure kayu memang siap olah gitu? Kalau sampai saat ini kita masih pakai kayu recycle ya. Oh. Recycle. Concern di situ ya? Iya, konsep di situ. Cuman nggak
100% kita di situ. Kadang kan permintaan orang kan, Mas aku pengen pakai kayu ini. Selagi kita ada barangnya, bisa carikan, oke lah, nggak masalah. Oh. Tapi kalau konsep yang recycle itu biasanya kita larinya ke kayak barang-barang kerajinan. Kayak misalkan kita bikin box yang kecil-kecil untuk tempat tembakau, tempat seserahan, terus bikin kayak lampu ya, lampu-lampu itu, tapi kayak gitu. Lampu pojok, lampu. Ya, lampu hias, lampu kerja gitu biasanya gitu. Bukan PJU kan, penerangan jalan umum. Oh, kan, bukan. PLN itu. Iya, terus 5 tahun berjalan. Terus ini dilihat perkembangannya gimana ini, Mas? Ya, Sebelum pandemi tentunya. Atau sampai siasat pandemi bisa diceritakan juga ini jatuh bangun. iya. Jadi awal mulai itu kan semua saya kerjakan sendiri karena basic saya juga belum ada sama sekali di perkayuan. Dulu saya masih belajar sama tukang. Ada di sebelah workshop saya itu, samping timur kan ada tukang juga. Saya dulu ikut di sana. Sebelum di sini saya ikut di sana. Saya belajar ngetam, belajar ngamplas, belajar apa itu semuanya waktu 5 tahun yang lalu itu semua saya kerjakan sendiri. Termasuk yang tak bikin jam itu juga itu kan saya kerjakan di rumah. Terus belajarnya di sini, di rumah ngerjain lagi, banyak kan jalan seperti itu. Cuman karena basic saya itu sebetulnya kan yo bisa dibilang kayak marketing lah. Jadi intinya itu saya punya barang yang bisa saya jual waktu itu. Nah, sedangkan saya sendiri kan waktu itu belum bisa. Nah, saya juga kalau istilahnya derek ya sama orang, ikut sama orang, Mas, aku punya desain nih. Nah, kebetulan saya punya basic di gambar. Jadi bikin gambar sketnya, tak kasih tukang biasa yang bikin kusen, bikin apa. Memang ada awal itu agak susah ya, biasanya bikin kusen, bikin daun jendela, gede-gede, suruh bikin yang kecil-kecil, jelimet itu kan agak susah. Nah, disitulah saya sama tukang itu, Mas, buat dicoba. Akhirnya mau waktu itu, terus saya bikin desain, dia yang bikin, terus saya jualin. Nah, awalnya seperti itu, Mas. Terus akhirnya jalan. Ya, alhamdulillah dari sedikit demi sedikit permintaan itu kan mulai dari jam dinding. Ada yang, Mas, kalau bikin meja bisa enggak? Gitu permintaan ya. Karena basic dulu itu kita kan awal itu memang custom, Mas. Jadi orang mau bikin apa, kalau dari bahan kayu kita bisa. Nah, intinya seperti itu. Asal kayu ya, tapi dalam perkembangan kelihatannya sudah mulai campur-campur ini ya. Ya ikut ini aja sih, ikut apa trennya aja. Kayak misalkan industrial berarti saya gandeng sama besi, ya ada tukang besinya sendiri juga gitu. Iya. Terus sudah mulai beragam sekarang ya, sudah basicnya dari jam dinding. Iya. Sudah mulai macam-macam sekarang nih. Alhamdulillah, Mas, dari sedikit-sedikit, Mas. Iya, kelihatannya nih kalau kita melihat kan udah kayak ngisi rumah ini. Apa aja ada udah gitu kan. Ini yang kita pakai. Ini yang kita dudukin. Sebenarnya aja ini, Mas, kalau saya itu pengen, kalau orang usaha itu kan pengen besok itu pengen jadi kayak apa gitu loh. Kadang nggak butuh arah ya, mau jadi seperti apa sih gitu. Kalau pinginnya sih nanti kayak semacam kita bikin toko store atau apa yang isinya memang untuk interior rumah. Jadi orang begitu datang bukan hanya kita bikin kerajinan aja, bukan bikin tentang interior furnitur, tapi tentang interiornya gitu loh. Jadi ketika orang datang itu, bikin beli kursi. Kayaknya yang belakang itu tembok masih kosong. Ada ini, beli ini. Nah, pengennya seperti itu. Ada satu paket ya all in lah. Istilahnya orang yang kesini untuk cari interior lah, biar datang ke sini gitu. Jadi orang-orang yang kesini mesti hati-hati. Iya. Pengennya cuma beli kotak tisu, tapi bawa pulang meja kursi. Itu kan racunnya. Strateginya itu luar biasa. Gitu. Iya. Bapak, ayo anterin aku beli kotak tisu gitu. Begitu sampai sini bawa kursi, lemari gitu. Iya. Kan biar matching satu rumah gitu kan. Memang gitu, Bang. Memang gitu ya. Awalnya itu kadang ketahuan. Kadang pesen di sini hanya pesen gampangannya kayak ambalan ya, hiasan dinding kayak gini satu. Terus nanti selang berapa hari datang lagi, Mas, kalau buatin kayak gini bisa enggak? Itu ada beberapa langganan kita itu yang
kalau kita review rumahnya itu isinya bikinan kita semua gitu loh Mas. Jadi dia jatuh sedikit beli ini, beli ini, beli ini. Kalau dikumpulkan kayaknya isinya kayak Yuki semua ini kayaknya. Nanti besok-besok kita kalau wawancara Mas Yanto jangan di sini, di rumahnya orang lain aja. Bisa itu bisa. Kantornya Udah ini bisa cerita mulai dari pegangan tangga, mulai dari keset, produksi kayu semua. Iya. Ya ini ya Mas, ini sudah waktu terus berjalan, terus jenengan kan juga tidak sendiri lagi, artinya sudah mulai ada pegawai. Sekarang udah berapa orang? Yang kita di tim itu total ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Itu di workshop semua atau? Iya, di sini semua satu manajemen, terus satu yang untuk khusus jaga toko, sisanya diproduksi semua. Nah, ini kan dulu di beberapa waktu yang lalu kan ada santri ya bisa juga yang ngangsu kawruh kesini gitu ya untuk belajar bagaimana melatih keterampilan labeler itu ke Mas Yanto. Jadi kalau kita bicara soal apa Mas, berbagi itu tidak hanya masalah uang, masalah fresh money gitu. Jadi kemampuan, keterampilan, pengalaman juga bisa di-share. Nah ini Mas Yanto bisa ceritakan nggak itu? Ya, dulu itu kalau nggak salah ada 2 santri ya yang kesini. Kadang 2, kadang 3 sih Mas. Kadang bawa temennya. Terus waktu itu sama Mas Bowo kalau nggak salah dia minta, Mas ada santri mau pengen belajar. Oh ya monggo, kalau saya seneng. Ibaratnya kalau sekarang itu kan mungkin eranya itu orang itu kalau mandang tukang kayu itu apaan sih gitu. Kok tukang kayu sih? Enggak mindset iya. Jadi ketika orang ditanya anak-anak itu misalkan nggak ada Mas yang cita-cita jadi tukang kayu kan gitu. Gitu. Nah, kalau saya sih ada anak-anak muda yang pengen belajar itu saya seneng Mas. Jadi nextnya itu perkembangannya untuk di perkayan itu ada ininya lah, ada nextnya itu ada orang yang gitu. Nah, saya seneng aja. Jadi program itu mestinya bisa dilanjutkan ya? Bisa. Dari pondok kirim santri ke sini, nanti kan selain belajar ilmu agama juga melatih keterampilan ya. Tapi kalau Mas Yanto sendiri sebenarnya membuka ini nggak sih malah membuka anak-anak magang gitu nggak sih, sebenarnya ada khusus program itu nggak sih? Iya, sebelum adanya pandemi tapi ya, sebelum ada pandemi itu dulu sempat kita pernah kerjasama dengan sekolah yang di Temanggung itu yang ada perkayuan itu kan SMK Dr. Sutomo ya. Kita pernah ada obrolan ke sana, cuman kebetulan datanglah pandemi ini jadi semua terpending. Kalau secara kita terbuka, misalkan ada yang mau belajar monggo silakan, nanti bisa datang ke sini, nanti kita cobalah, nanti kita ajarin sedikit-sedikit gitu. Iya. Terus itu kalau kayak jadi ini juga nggak sih, kalau mereka sudah selesai belajar di sini kayak ngawasin juga gitu, kayak bapak asuh gitu loh, maksudnya memantau hasilnya tuh gimana gitu, ada yang gitu nggak? Ada yang sudah sampai di situ? Kalau dulu, tapi bukan siswa magang ya, rata-rata siswa magang setelah itu dia konsentrasinya malah buyar gitu lah. Kebanyakan dulu ada yang pernah awal mula dia pengen belajar aja, malah orang daerah mana ya itu ya, Seragen. Orang Seragen datang ke sini, Mas aku pengen belajar. Ya udah belajar waktu itu. Ya dia hampir 1 tahun lebih lah di sini. Dia belajar, terus karena ada sesuatu dia harus pulang ke Seragen dan dia dilanjutkan di rumah. Nah sampai saat ini juga saya masih mantau, dia punya IG. Nah biasa kita sharing lewat situ. Oh jadi perkembangannya seperti apa? Sebenarnya seperti apa? Keragaman yang dibikin. Iya. Tapi kalau kayak halus-halusnya gitu kan, ini kan ini banget sentuhannya lain banget ya. Ada lain nih. Ya. Ya gimana ya? Jadi Mas Yanto nih ngajarin tapi kunci 12 kunci pasnya masih dipegang sama dia. Enggak. Nih, kalau itu kan biasanya nanti kan sudah ada stepnya masing-masing ya. Nanti ada yang proses produksi, ada yang di perakitan, gitu, ada yang di finishing. Silakan mau belajar yang mana ini. Kalau mau belajar semuanya juga nggak apa-apa ya. Boleh, monggo. Karena juga sekarang kan saya udah nggak pegang nih, semua ada timnya masing-masing. Jadi kalau mau belajar ini sama ini, biasanya mereka ngikut aja, misalkan sama mau produksi ngikut sama yang bagian produksi, dia ngerjain apa ikut di situ. Kalau mau finishing ya dia ngikut di sama finishingnya. Tertariknya apa gitu? Tertariknya itu apa? Karena semua orang itu kan basicnya beda-beda, belajarnya mau tentang apa gitu kan. Takut jadi kompetitor nggak mereka?
Kalau kompetitor enggak. Rezeki udah diatur ya? Rezeki sudah diatur, Mas. Sama seperti saya kan ada komunitasnya juga. Oh, iya. Kalau memang saya takut kompetitor, ngapain saya ikut komunitas? Oh, Ya toh? iya. Dan di komunitas itu fungsinya untuk berbagi juga, Iya, iya. berbagi ilmu, gitu. Nah, dengan adanya komunitas, dengan kita berbagi sama teman-teman itu, secara nggak langsung kita malah jadi kayak belajar kelompok gitu loh, Mas. Apa yang kita nggak bisa, ada teman kita yang bisa. Oh. Nah, kita saling tukar seperti itu, saling melengkapi. Kalau pas lagi kelebihan job bisa di Oh iya, atur tentunya. ke sana, Bisa, sini. bisa. Jadi kalau ini Mas Yanto secara pribadi nih, terlepas dari apa yang sudah Mas Yanto kan berikan untuk umat gitu ya, makanya kalau kita konsep ibadah gitu, Mas Yanto sendiri melihat konsep ibadah itu seperti apa sih? Kan ada sedekah, ada berbagi, ada segala macam. Mas Yanto melihat kepentingan Mas Yanto sebagai pribadi itu dengan ibadah itu sejauh apa? Oke. Iya, kalau kembalikan lagi ke saya yang biasanya kan maksudnya nggak tentang wujud uang atau apa gitu ya. Selagi apa yang kita bisa bisa berikan sama orang itu ada ilmu sedikit pun, insya Allah jadi berkah lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu berkaca sama saya sebelum awal mulai itu, karena saya itu mendirikan itu sendiri tanpa ada orang, maksudnya yang peduli juga. Jadi saya itu step by stepnya itu terlalu panjang, ya kan, berkaca dari situ. Jadi lihat itu kayak misalkan teman-teman yang baru masuk di situ, nih kalau situ mau mulai seperti saya, stepnya seperti ini. Saya sudah melakukan. Jadi mereka lebih singkat. Kalau waktu ya, kalau waktu awal saya dulu itu kayaknya orang itu masih saya mau belajar juga, saya harus ibaratnya belajar sendiri, nyari sendiri gitu loh. Nah, saya ingin memangkas step saya itu biar teman-teman itu biar lebih lebih cepat lah langsung kayaknya. akselerasi. Iya, langsung lari gitu loh. Jadi nggak babat alasnya tuh nggak sampai berdarah-darah banget. Iya, ibaratnya kan itu juga termasuk ibaratnya kan sedikit pengalaman untuk berbagi. Mungkin juga buat mereka juga itu kan suatu bekal ya. Oh, ternyata Mas Yanto udah layan ini nggak bagus, ini nggak bagus, Mas. Jadi dia bisa memangkas waktu yang kurang baiknya itu. Biarlah saya yang merasakan saja, ada gitu. Jadi ternyata memberi itu tak selalu tentang materi, ya kan? Tadi yang dijelaskan sama Mas Yanto ini mengajarkan kepada kita apa yang kita miliki, entah itu life skill, passion atau apapun bentuknya, itu ketika kita ajarkan kepada orang lain, ternyata itu menjadi satu jariah. Jadi jariah itu kan ada 3, Pak. Yang pertama sedekah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Nah, ini Mas Yanto masuk ke yang nomor 2 banget nih. Insya Allah. Ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi kita cuma sharing pengalaman, memberi kesempatan kepada orang lain untuk magang istilahnya ya, Mas, belajar di tempat kita. Tapi ternyata buat mereka itu adalah satu momen perubahan buat mereka gitu kan, untuk kedepannya itu lebih bermanfaat untuk hidup mereka. Ketika nanti terjun di masyarakat ya. Iya. Yes. Ini karena durasi Mas, kita siap. secara general kita sudah menangkap apa yang insya Allah Mas Yanto ikrarkan gitu ya. Entah itu tertulis atau dalam hati, aku akan berbuat seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit, yang setetes, yang itu memberikan manfaat dan kontribusi dan menjadi ladang ibadah buat Amin ya. Ya, kita sekarang saatnya untuk pilih barang. Boleh, Pak, boleh. Tadi sama yang di depan, silakan Mas. Agak bener Mas sendiri. Wah, itu mobil kosong kan. Kita udah dicegat di depan, Mas. Masa gini ya. Nanti begitu keluar dari sini bunyi ya alarmnya ya. Udah gitu Mas, monggo diteruskan aktivitasnya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu Mas Yanto kalau lagi briefing di workshop itu kayak apa, kita bisa lihat ke belakang? Boleh, silakan. Mas, duluan. Kita satu gambar ini.